Beginilah aksi petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor saat melakukan pemasangan stiker penerimaan bantuan sosial atau Bansos di wilayah Kecamatan Ciobas. Sembako dan PBI. Terlihat petugas Dinsos memasang stiker penerimaan Bansos pada rumah yang cukup layak. Bahkan di dalam rumah ini terdapat garasi mobil yang juga terparkir mobil mewah. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan telah melakukan verifikasi data untuk penerima Bansos. Namun ada banyak ketemuan data yang tidak valid seperti penerima Bansos memiliki rumah yang layak dan kendaraan. Ternyata pada saat pemberian identitas itu, kita ketemukan kasus yang tidak biasa. Ada yang ternyata memiliki kendaraan. Untuk warga yang memang sudah berkecukupan secara ekonomi, ya sudah legowo saja. Berikan kesempatan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan belum memperoleh fasilitas program dari pemerintah. Khusus untuk yang bersangkutan, yang viral itu, tadi pagi kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima Bansos. Sudah seharusnya penerima Bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Peringatan Hari Guru Nasional di Pemalang, Jawa Tengah disambut aksi demonstrasi besar-besaran. Ratusan guru honorer menggeruduk pendopo kabupaten menuntut penerbitan SK Dinas dan penataan data pokok pendidikan. Memfasilitasi guru, saya juga guru, Pak. Ratusan guru honorer mendatangi pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Massa membawa poster dan spanduk. Mereka menyampaikan keluhan atas ketidakpastian status kerja. Beberapa perwakilan guru berorasi menyuarakan keluhan mereka seperti SK yang tidak diterbitkan. Menanggapi aksi demonstrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang menegaskan bahwa penundaan penerbitan SK bukan sengaja dilakukan. Masuk terakhir, Pak. Untuk pendataan DES berkali-kali sudah dilaksanakan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah Pemalang. Syaratnya apa sih harusnya sih? Syaratnya minimal 2 tahun untuk masa pengabdian. Untuk yang terkait SK ini, kami selaku Kepala Dinas, karena regulasinya sudah jelas di sana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Pasar 65 itu tidak boleh untuk angkat honorer setelah tanggal itu. Kami nggak bisa mengeluarkan surat itu. Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan dokumen tuntutan, ratusan guru honorer kemudian membubarkan diri. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pendidikan. Abdul Muti menegaskan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Dari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000 per bulan. Tugas administrasi guru dikurangi. Kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam. Ada 1 hari belajar guru dalam sepekan. Selama 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo telah merealisasikan sejumlah janjinya kepada guru. Di antaranya, pertama, penyaluran tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN langsung ke rekening guru terkait. Tunjangan guru non-ASN kini naik jadi 2 juta per bulan, sementara guru ASN mendapat tunjangan sebesar 1 kali.
Tak hanya itu, pemerintah terus tingkatkan kompetensi guru di tahun 2025. Sebanyak 12.500 guru lulus S1 atau D4 pada tahun 2026, rencananya ada 465 guru lulusan S1 atau D4. Pemerintah juga akselerasi sertifikat pendidik. Rencananya di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh guru sudah mengantongi sertifikat pendidik. Pelatihan kepemimpinan guru juga diberikan untuk meningkatkan jabatan mereka sebagai kepala sekolah. Kerap dilanda banjir, bangunan liar di Tangerang, Banten ditertibkan. Saluran pembuangan limbah atau gorong-gorong yang ditutup pun dibongkar untuk mencegah penyumbatan limbah. Beton yang berdiri di sejumlah kios dan ruko di kawasan perumahan Villa Elok, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah banjir yang kerap menggenangi daerah ini. Warga pun mengeluhkan gorong-gorong yang ditutup dan tersumbat. Rencananya pembongkaran akan dilakukan selama sepekan. Karena setiap tahun, setiap musim hujan di sini selalu banjir. Sehingga untuk kepentingan umumnya kita akan berusaha untuk bisa melaksanakan penertiban, melaksanakan normalisasi gorong-gorong. Tadi sudah semua pemilik ruko sudah saya sampaikan, mereka sudah siap semua. Keputusan normalisasi diambil setelah warga mengajukan kepada pemerintah daerah. Pemilik toko pun tidak mempermasalahkan hal ini dan siap membuka akses ke saluran air yang ada di depan ruko mereka. Seluruh warga Elok dari RT, RW dan warga semua sepakat untuk mengajukan normalisasi saluran air di situ. Rencananya normalisasi akan dilakukan di jalan-jalan yang kerap banjir saat hujan turun. Warga pun diharapkan tidak menutup saluran air di depan rumah dan ruko milik mereka supaya tidak menutup aliran air. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Bentrok dengan karyawan perkebunan sawit, 5 petani di Kabupaten Bengkulu Selatan ditembak. Konflik dipicu penolakan warga atas pembukaan jalan oleh pihak perusahaan. Lima petani di Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan tidak berdaya setelah timah panas menembus tubuh mereka. Warga berusaha mengevakuasi kelimanya untuk dibawa ke rumah sakit. Peristiwa berawal saat puluhan petani di Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan terlibat bentrok dengan karyawan perkebunan sawit. Warga menolak pembukaan jalan oleh pihak perusahaan. Saat bentrokan memanas, tiba-tiba salah seorang karyawan perusahaan sawit melepaskan tembakan hingga mengenai 5 warga. Kelima korban masih menjalani perawatan, sementara pelaku beserta senjata api jenis revolver telah diamankan. Ada beberapa tuntutan dari warga masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Forum Masyarakat Pinoraya, meminta ada beberapa tuntutan yang sementara ini masih kita dalami sampai sejauh mana konflik yang terjadi di lapangan. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemilikan senjata api. Kasus ini ditangani Polres Bengkulu Selatan. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Mobil milik karyawan stasiun televisi swasta menjadi korban pelaku pecah kaca pada saat ditinggal makan di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibat peristiwa tersebut, tas berisi komputer jinjing serta barang berharga di dalam mobil hilang dibawa pelaku.